Kemudian kita akan lakukan pembuatan tabel yang tersisa. Silahkan kalian coba untuk buat tabel-tabel ini. Untuk spesifikasinya adalah seperti ini, ada tabel klien, tabel course, tabel partisipan. Jadi kita sempat petakan juga bahwa kita membuat sekolah yang isinya ada gurunya, ada kliennya itu berarti yang belajar, terus ada course, mana course ini adalah mata pelajarannya, bahasa-bahasanya yang diberikan, apa aja opsinya. Kemudian ada partisipannya, siapa yang mengikuti kelas tersebut. Kemudian kita buat sebuah relation. Kenapa kita perlu buat sebuah relation? Karena ini adalah sebuah fitur yang ditawarkan oleh relational database, dan fitur ini sangat powerful yang dapat memudahkan kita dalam melakukan relasi antar beberapa tabel. Jadi untuk membuat relationship, untuk membuat sebuah relation, kita gunakan sintaks alter table. Alter table secara harfiah artinya adalah ubah tabel. Kemudian nama tabelnya apa? Jadi kita alter table partisipan, kita ubah table partisipan, kita tambahkan foreign key. Jadi kita punya primary key, kita punya juga foreign key, di mana foreign key ini adalah sebuah kolom yang akan merujuk ke primary key suatu kolom utamanya. Jadi si partisipan ini akan menggunakan kolom klien. Dia akan merujuk ke tabel klien, di mana kolom yang dirujuk adalah client ID. Jadi add foreign key client, referencesnya client ID. Ini nama tabelnya dan nama kolomnya. Kemudian kita lakukan yang sama untuk course. Kita juga lakukan hal yang sama untuk course ke client dan course ke teacher. Tapi kita bisa lihat bahwa di bawah sini ada on delete, set null. Itu apa? Kita perlu tahu bahwa ketika terjadi sebuah relation antara satu tabel dengan tabel yang lain ini menjadi saling terkait, dan ada kalanya kita butuh atau mungkin tidak sengaja juga menghapus data dari suatu tabel yang berelasi tersebut. Disitulah kita perlu untuk mendefinisikan on delete. Kenapa? Karena ketika misalkan tiba-tiba untuk yang contoh pertama kita punya tabel klien dan tabel partisipan, kemudian tiba-tiba kliennya itu dihapus, sehingga si tabel partisipan ini tidak tahu dong harus merujuk kemana client ID-nya, karena client ID di tabel kliennya dihapus. Nah, ketika terjadi penghapusan seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Di situ kita ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Kita punya no action, cascade, set null, dan restrict. Dimana no action ini berarti kita tidak melakukan apa-apa, kita biarkan saja. Jadi dia ada sebuah data yang memang tidak merujuk kemanapun. Kemudian kita punya cascade. Cascade di sini adalah apa yang berubah di tabel yang satu, di tabel utama, tadi tabel client atau tabel teacher misalkan, itu dilakukan juga perubahan ke tabel yang merujuk ke situ, yaitu tabel partisipan atau tabel course. Ketika ada perubahan di tabel yang satu, maka berubah juga di tabel yang satunya. Kemudian ada juga set null, jadi ketika ada delete di tabel yang dirujuk, ya berarti di delete kita buat kosong gitu untuk tempat, untuk kolom, untuk nilai dari kolom yang mereferensi
kolom yang dihapus tadi. Dan yang terakhir ada restrict, di mana restrict ini adalah larangan gitu ya. Nggak boleh dihapus, karena ini bisa membuat menjadi nggak konsisten, misalkan seperti itu. Jadi ketika tidak sengaja terhapus, yang sebenarnya itu masih proses mau dihapus, relation ini akan menghalangi proses penghapusan tersebut, karena tidak boleh ini dihapus karena dia dirujuk oleh tabel yang lain. Itulah fungsi restrict. Jadi opsi-opsi ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipilih tentu saja, dan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnisnya. Kita tambahkan ketiga relation ini, dan kemudian kita lanjutkan lagi. Kita tahu bahwa partisipan dan course ini seperti apa ya? Hubungannya tuh dari banyak ke banyak ini maksudnya apa? Banyak partisipan bisa mengikuti banyak course. Itu seperti itu ya. Jadi ya, yang ikut satu course itu bisa ada beberapa orang pastinya. Satu kelas ada terdiri dari beberapa orang, tapi satu orang itu juga bisa mengikuti beberapa kelas. Ya, tentu tidak dalam waktu yang bersamaan, tapi terdaftarnya gitu ya, dalam satu waktu dia punya beberapa kelas. Dan disinilah untuk menghubungkannya supaya tidak nyangkut gitu ya, karena satu orang bisa punya banyak course, jadi kita tambahkan satu tabel lagi, semacam tabel penghubung, yang isinya adalah partisipannya siapa, ID-nya, dan course ID-nya berapa. Karena dari sini kita bisa lihat si masing-masing partisipan tadi mengikuti course apa aja. Kita punya banyak partisipan ID, kita punya banyak course ID. Setelah tabel ini diperlukan, sehingga nantinya ketika kita akan gabungkan, itu bisa dilakukan. Ini bisa langsung kita buat saja partisipan ID dengan parameter-parameter yang dibutuhkan, atau kita buat dalam bentuk script yang kita tambahkan juga primary key dan foreign key dan on delete-nya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Ada dua foreign key yang dibutuhkan, yaitu satu ke partisipan ID, tabel partisipan, dan juga satu ke tabel course pada kolom course ID. Seperti itu, dan akhirnya kita dapatkan entity relation diagramnya adalah seperti ini. Kita punya table teacher, partisipan, client course, dan text course. Text course ini adalah tabel penghubung antara course dengan partisipan.